yang sedang berevolusi di bumi ini, dianugerahi tubuh fisik ini, kita itu punya kebebasan berkehendak. Setiap orang itu punya ukuran, punya takaran masing-masing. Jadi kalau Anda pun itu punya kehendak yang baik, yang konstruktif, tetapi kapasitas Anda itu terbatas, maka apa yang bisa dilakukan juga sangat terbatas. Demikian pula sebaliknya, kalau Anda punya kehendak untuk menguasai orang lain, merusak bumi ini, apa yang bisa dilakukan tetap dibatasi oleh kapasitas Anda sendiri, oleh power yang Anda miliki. Ya. Nah, dari mana kapasitas ini muncul? Kapasitas ini adalah akumulasi dari pilihan-pilihan Anda sepanjang perjalanan jiwa. Jadi dari satu fase ke fase kehidupan lainnya itu membawa dampak yang itu kemudian menjadi nyata di dalam kehidupan Anda sekarang. Ya. Nah, yang ketiga, kita punya free will, kita dibatasi oleh yang namanya kapasitas tadi. Kita semua diikat oleh hukum-hukum alam, termasuk diantaranya adalah hukum kausalitas. Anda melangkah pasti ada resikonya. Anda melangkah dengan gegabah, resikonya sangat besar Anda akan celaka. Anda melangkah dengan ketidaktulusan, itu juga ada risikonya. Anda melangkah dengan keangkara-murkaan, pasti memetik buah perbuatan. Ya. Nah, maka di sini setiap orang itu perlu mengerti bahwa dia punya kehendak bebas, dia punya kapasitas untuk merealisasikan apa yang dia kehendaki itu. Tetapi dia harus memastikan buahnya itu selaras. Pada titik inilah spiritualitas itu menjadi penting, karena setiap orang kemudian dituntun untuk melangkah berdasarkan tuntunan agung dari diri yang sejati itu. Tuntunan agung dari diri sejati itu yang memastikan kita itu ada di dalam keselamatan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau ada orang itu kemudian hidup di dalam keangkara-murkaan, keserakahan, kejahatan, harus dipahami bahwa itu ada dalam konteks videonya dia. Dia yang memilih seperti itu dengan risikonya yang pasti. Tidak ada satu orang pun yang dipaksa untuk berbuat angkara murka dan berbuat jahat. Ya. Jadi kalau kita ketemu dengan penjahat, ya, ketemu dengan siapapun yang itu sangat lalim aniaya, kita tidak bisa mengatakan dia hanya menjalankan kehendak Tuhan. Tidak bisa, karena itu semua terjadi dalam bingkai pilihan yang bebas. Ya. Jadi orang itu memilih untuk berbuat angkara murka, berbuat aniaya, lalim dengan resiko yang pasti. Ya. Nah, risiko ini ada yang datangnya cepat, ada yang datangnya lambat. Ada yang dipetik di dalam kehidupan saat ini juga, ada yang itu baru dipetik di kehidupan yang masa depan. Ya, gitu. Nah, laku spiritual itu menuntun kita untuk mengerti betul prinsip-prinsip dan logika semesta ini. Sehingga salah satu poros ajarannya adalah tansah eling lan waspada. Jadi selalu bergerak, melangkah di dalam kesadaran penuh dan kewaspadaan. Ya. Spiritualitas itu membebaskan kita dari segala dogma, dari segala konsep yang ilusi. Tetapi spiritualitas juga mencegah kita untuk bertindak ngawur. Merdeka tetapi tidak. Nah,